Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan PTS Matematika Peminatan kelas 11 ya. Materinya adalah persamaan trigonometri. Besok akan ada 25 butir soal pilihan ganda. Nah, apa saja yang perlu diingat untuk mengerjakan soal PTS besok? Yang pertama adalah rumus yang ini nih. Rumus ini adalah rumus yang sangat penting sekali karena rumus dasar untuk mengerjakan berbagai soal persamaan trigonometri. Bentar ganti. Nah, yang pertama itu rumus sinus. Yang diingat adalah di sini ini alfa, kemudian di sini 180 derajat min alfa. Untuk yang kosinus ini alfa dan min alfa. Kalau yang tangen itu yang paling berbeda sendiri karena hanya ada X saja ya. Kalau yang tadi sinus dan kosinus ada dua kemungkinan yaitu X1, X2. Yang ini hanya X saja dan di sini sudutnya beda sendiri. Yang tadi itu 360 derajat, ini 180 derajat. Kemudian kalau sudah ingat ini bisa juga kalian menambahkan untuk yang sudut dalam bentuk P. Sudut dalam bentuk Pi itu 360 derajat, itu adalah 2Pi ya, karena Pi itu 180 derajat. Sehingga di sini bisa diubah-ubah. Kalau 180 derajat berarti diganti Pi, gitu. Kalau 360 derajat berarti 2Pi. Tapi sebetulnya kalian kalau sudah hafal yang rumus 1, 2, 3 ini, insya Allah hafal yang rumus dalam bentuk Pi. Hal yang perlu diingat selanjutnya yaitu perhatikan batasnya untuk tiap-tiap soal karena batasnya berbeda-beda. Ada yang dari 0 derajat sampai 360 derajat atau dari nih ya Ibu tulis ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Atau dari 0 derajat sampai 180 derajat gitu. Atau nanti kalau batasnya dalam bentuk pi itu hasil himpunan penyelesaiannya juga nanti dalam bentuk pi. Intinya kalian perhatikan batasnya. Nilai-nilai X yang ada di luar batas-batas ini nanti tidak dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Seperti itu. Jadi sesuai yang diperlukan. Karena nanti berbeda-beda ya. Kalau batasnya berbeda, himpunan penyelesaiannya juga berbeda. Kemudian perhatikan besar sudut itu bisa dalam derajat, bisa dalam bentuk pi. Kalau di soal sudutnya dalam bentuk derajat, nanti di opsi itu akan dalam bentuk derajat juga. Dan rumusnya tadi menggunakan yang di sebelah kiri ya. Kemudian untuk yang dalam bentuk pi itu gunakan rumus yang sebelah kanan. Yang 360 derajat sudah diubah menjadi 2pi. Atau 180 derajat diubah menjadi pi. Begitu. Kemudian nanti akan muncul soal yang bervariasi. Variasinya ini berdasarkan operasi aljabarnya ya maksudnya. Jadi misalnya kalau yang soal yang biasa kan sinus X sama dengan sinus 30 derajat. Nah, di sini X saja. Mungkin nanti akan muncul di sini 2X. Kalau muncul seperti ini nanti kedua ruas harus dibagi dengan 2. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang X1 saja ya. 2x1 30 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, maksudnya ini tadi kedua ruas dibagi 2 itu seperti ini. Ruas kiri dibagi 2 menjadi x1. Ruas kanan juga dibagi 2. Nah, yang sering terlewat atau terlupa derajatnya yang 360 derajat ini belum dibagi 2. Itu ya. Besok diingat-ingat ketika mengerjakan soal. Kemudian kalau yang bentuknya misal sinus 2x min 40 derajat sama dengan sinus 30 derajat.
ini ditulis dulu 2x min, ini kemungkinan pertama jadi 2x1 min 40 derajat sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Ini dipindahkan dulu ya, baru nanti kedua ruas dibagi dengan 2, seperti itu. Nanti mungkin juga akan muncul soal yang bentuknya seperti ini, misal 2 kosinus X sama dengan 1. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita pindahkan dulu ini ke ruas kanan, menjadi kosinus X sama dengan 1/2. Begini, gitu ya. Atau misal akar 2 sinus X sama dengan 1, nanti ubah dulu menjadi sinus X sama dengan 1/akar 2 atau sinus X sama dengan setengah akar 2. Kenapa bisa jadi setengah akar 2? Karena ini dikalikan dengan sekawannya, begitu. Diubah dulu, dipindahkan dulu. Baru kalau sudah dalam bentuk seperti ini, bisa diselesaikan dengan cara persamaan trigonometri yang memuat konstanta. Jadi setengah ini diubah menjadi kosinus berapa derajat. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, terus untuk yang soal bentuk kuadrat, ini contohnya 2 sinus kuadrat X min sinus X min 1, itu langkah pertamanya kalian cermati dulu apakah bentuknya sama-sama sinus. Nah, jika sudah sama-sama sinus dan ada kuadratnya, bisa langsung dimisalkan. Misal sinus X-nya itu P. Jadi di sini 2P kuadrat min min P min 1 sama dengan 0. Langsung bukan. Baru di faktorkan. Nanti ketemu P-nya berapa, kembalikan lagi. P-nya itu sinus X gitu. Baru nanti kalian cari penyelesaiannya. Jika masih belum jelas, bisa kalian tonton kembali video persamaan trigonometri yang bentuk kuadrat ya. Nah, sekarang kalau sudah sama-sama kosinus, tapi kok belum kuadrat, nah ini perlu ada modifikasi soal. Cara memodifikasinya, kita memerlukan modal. Modalnya itu apa? Nah ini. Modalnya adalah rumus sudut ganda. Sudut ganda. Kenapa disebut sudut ganda? Karena di sini biasanya X, tapi di sini adalah 2X. Nah, caranya karena di sini adalah kosinus dan ini tidak bisa diubah-ubah, berarti kita dengan melihatnya harus diubah jadi kosinus. Nah, pilih yang mana? Pilih yang 1 atau yang 2. Agar menjadi kosinus tentu saja kita harus pilih yang 1. Kosinus 2X-nya berubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1 baru plus cos X min 2 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan 2 kosinus kuadrat X plus cos X, kemudian ini min 1 min 2 jadi min 3 sama dengan 0. Begitu ya. Baru dimisalkan menjadi PM atau apapun yang kalian kehendaki. Nah, kemudian misal di sininya sinus gitu ya, di sininya bukan kosinus tapi di sini sinus, kita harus ubah menjadi sinus yang kosinus 2x ini dengan menggunakan rumus yang kedua. Bisa dicoba nanti. Selanjutnya untuk bentuk yang ketiga, ini sudah kuadrat, tapi beda, ini kosinus, ini sinus. Kita modifikasi juga bentuk soalnya menjadi ini ya, dengan bantuan ini dulu. Ini namanya rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Ini identitas trigonometri. Bentuk ini bisa diubah menjadi 2 jenis. Yang pertama, sinusnya dipindahkan. Kosinusnya dulu ya. Sinus kuadrat X sama dengan 1. Ini positif, di ruas kanan jadi negatif. Begitu. Atau sinusnya yang dipindahkan sehingga menjadi
1 min sinus. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini, karena kita menghendaki nanti soalnya berubah jadi sinus semua, berarti kita gunakan yang ini ya, yang B. Ini A, ini B, gunakan yang B. Kosinus kuadrat X-nya diubah menjadi 1 min sinus kuadrat X. Min 3 sinus X min 3 sama dengan 0. Nah, sudah jadi sinus semua. Itu tujuan kita. Kemudian sinus X. Nah, ini disederhanakan. Negatif 3 plus 1. Jadi negatif 2. Nah, kalau sulit untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama-tama kita kalikan dulu kedua ruas dengan negatif 1. Hasilnya yaitu sinus kuadrat X ditambah 3 sinus X ditambah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Baru kalian misalkan. Jadi intinya bisa dimisalkan jika sudah berubah sama-sama sinus, sama-sama kosinus, atau sudah ada bentuk kuadratnya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang bentuk soal yang begini, ruas kirinya sinus, ruas kanannya kosinus. Jadi berbeda nanti. Contohnya ini, contohnya soal ini. Nah, kosinus X di sini bisa kita ubah menjadi sinus. Kita ubah jadi sinus. Nah, kalau jadi sinus itu di sininya 90 derajat. Min, karena di sini X, kita ikuti ya di sini X. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini yaitu sama saja seperti yang sebelumnya. X1 sama dengan ini alfanya, ini menjadi alfa. Alfanya berarti 90 derajat min X plus K kali 360 derajat. Nah, di sini ada X, kumpulkan menjadi 1, bawa ke kiri semua, hasilnya menjadi 2X. Ini indeksnya tidak usah dipermasalahkan ya. Ini X dan X itu bisa dijumlahkan. Nah, di sini tinggal menjadi 90 derajat plus K kali 360 derajat. Di sini masih 2X, agar menjadi X dibagi 2. Jangan lupa ruas kanan juga harus dibagi 2, harus adil. Nah, ini hasilnya 45 derajat plus K kali 180 derajat. Baru substitusikan nilai-nilai K-nya. Untuk K negatif, nanti hasilnya negatif. Oh, ini dimisalkan batasnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Negatif tidak masuk dalam range. Kemudian kalau K-nya 0, berarti X-nya 45 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 225 derajat. K-nya 2 sudah tidak ada di dalam range juga. Begitu. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yaitu X1 sama dengan 180 derajat min alfa. Alfanya 90 derajat min X. Jadi untuk soal yang seperti ini yang perlu diperhatikan adalah alfanya masih mengandung variabel X ya. Jadi harus hati-hati. Plus K kali 360 derajat. X2 sebelah sini, maaf. Nah, ini dikurangkan hasilnya 90 derajat, kemudian ini min jadi plus X plus K kali 360 derajat. Di sini ada X, di sini ada X, bawa ke ruas kiri, hasilnya X kurang X itu 0. 0 sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Loh, X-nya kok hilang? Nah, persamaan ini berarti tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian gitu ya, ditulis seperti ini saja. Jadi hanya ada dua nilai X yang memenuhi, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bentuknya seperti ini sebetulnya hampir sama ya, cuman perbedaannya nanti di perhitungannya. Ini ubah dulu. Ubah dulu menjadi kosinus 2x sama dengan sinus x-nya. Oh, misal ini yang bentuk pi ya. Apa? 90 derajat. Itu berapa pi? 90 derajat adalah setengah pi. Misal ini batasnya dari 0 sampai 2 pi. Jadi nanti harus
dalam bentuk pi, diubah deh, yaitu setengah pi min x, ini ya, begini. 90 derajat diubah menjadi setengah pi. Baru diselesaikan untuk persamaan yang pertama. Ini ada angka 2-nya ya, 2x1 sama dengan alfa. Alfanya setengah pi min x plus k kali 2pi. Nah, ini pindahkan ke kiri jadi 3x1 sama dengan setengah pi plus k kali 2pi. Baru nanti kedua ruas dibagi dengan 3 gitu ya. Dilanjutkan. Kemudian nanti untuk yang kedua berarti 2x2 sama dengan, kalau kosinus berarti negatif alfa, berarti menjadi negatif setengah pi. Ibu langsung hitungkan di sini negatif setengah pi, negatif kali negatif jadi plus x plus k kali 360 derajat. Nah, ini pindahkan ke sini menjadi x2 saja. Gue dikurangi 1 jadi 1 kan. Nah, kemudian di sini setengah pi. Waduh, geser. Setengah pi plus k kali 360 derajat. Kalau sudah seperti ini kalian tinggal mensubstitusikan nilai-nilai k-nya ya, dimulai dari berapapun boleh. Nah, untuk soal yang seperti ini lebih mudah lagi malah. Ubahlah. Oh, maaf, di sini harusnya kosinus. Nah, ubahlah yang kosinus ini menjadi sinus. Caranya sinus 2x min 20 derajat sama dengan sinus 90 derajat min 30 derajat ya. 90 derajat min 30 derajat berdasarkan rumus yang sebelah sini. Sehingga menjadi sinus 2x min 20 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, sudah sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama sinus, pasti kalian sudah bisa mengerjakan kelanjutannya ya. Baiklah, lanjut. Sekarang untuk soal yang bentuknya A cos X, B sin X. Pertama-tama yang harus kalian ingat adalah bentuk ini dulu. Positif negatifnya letaknya di mana saja. Yang pertama ini keduanya positif. Yang nomor 2 ini sebelah sini positif. Yang ketiga yang kosinusnya. Untuk yang keempat keduanya itu negatif. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Cara mengingatnya bagaimana? Sin cos kosin ya, sin cos kosin. Nah, di sini kemarin kita sudah sepakati kita akan pilih untuk yang tanda tengahnya ini positif semua, sehingga ini semuanya x plus alpha semua. Kemudian di ruas kanan itu adalah c per akar a kuadrat plus b kuadrat. Nah, seringkali juga akar a kuadrat plus b kuadrat ini disebut nilai k. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan nilai k-nya berapa ya, yaitu akar dari a kuadrat plus b kuadrat. Untuk yang dua pertama ruas kanannya positif. Untuk yang dua terakhir sebelah sini ini ada tanda negatifnya, jangan sampai lupa. Kemudian satu lagi yang harus diingat yaitu nilai tangennya. Untuk sinus tangennya adalah a per b, tapi kalau yang kosinus tangannya B per A. Semoga bisa dihafalkan, dipahami. Nah, penerapan soalnya bagaimana? Contohnya ada soal yang seperti ini. 2 kosinus X ditambah sinus X. Ini kan dapat diubah menjadi bentuk K sin X plus alpha. Sebetulnya yang ini tidak perlu dipermasalahkan ya. Nah, pertanyaannya itu adalah nilai K. Tadi diingat-ingat nilai K adalah akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadratnya adalah 4 B kuadrat. Nah, di sini ada angka 1 ya sebetulnya ya, berarti 1 kuadrat. Sehingga akar 5 hasilnya itu nilai K-nya gitu. Nah,
Sekarang kalau ada pertanyaan negatif cosinus X plus akar 3 sinus X sama dengan 2, bisa diubah jadi bentuk bagaimana gitu. Bentuk apa? Nah, berdasarkan 4 rumus yang tadi, ini adalah rumus yang nomor ketiga. Rumus nomor ketiga berarti sin cos. Di sini cosinus X plus alfa. Alfanya kita belum tahu. Tangan alfa berarti kalau cosinus B per A. Tangan alfa B per A, B-nya itu akar 3. A-nya itu 1. Gak bisa ya berarti? Apa bisa? Akar 3. Berarti alfanya adalah tangan berapa yang akar 3? Yaitu tangan 60 derajat. Nah, untuk mencari alfanya ini tidak perlu diperhatikan positif negatifnya ya. Untuk yang jenis A cos X plus B sin X. Jadi hanya angka-angkanya saja yang perlu diperhatikan. Sehingga di sini bisa ditulis 60 derajat. Nah, kemudian ruas kanan kalau bentuk 3, ingat di sininya negatif. Negatif apa? C-nya yaitu 2 akar 1 kuadrat yaitu 1 ditambah akar 3 dikuadratkan yaitu 3. Sehingga bisa diubah menjadi negatif 2 per 2 yaitu negatif 1. Ini bentuk lainnya dari negatif cos X plus akar 3 sinus X sama dengan 2. Itu contoh-contoh soalnya. Silakan kalian pelajari lagi. Jika ingin penjelasan yang lebih mendetail mengenai masing-masing subbab, bisa kalian tonton kembali video yang sudah diposting sebelum-sebelumnya ya, sesuai keinginan kalian mau nonton yang mana. Silakan, selamat belajar, selamat berjuang untuk PTS. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.